DJ Stock. Musik sebagai refleksi diri. Kita mempertahankan bukan bentuk kebudayaan, tapi nilai-nilainya. Halo semuanya, selamat datang di sesi bincang-bincang bersama DJ Stock dengan aku kali ini Chelsea yang akan ngajak kalian semua ngobrol santai tentang gimana sih kearifan lokal ini bukan hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga bisa menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan mental kita. Dan aku hari ini nggak sendirian nih, aku bareng temen aku yang bakal menemani semua ngobrol santai di sesi bincang-bincang kali ini. Hai semuanya, kenalin aku Nesha dan aku seneng banget sih bisa ikut ngobrol santai bareng kalian hari ini dan pastinya dengan topik yang menurut aku cukup krusial ya bagi generasi muda kayak kita sekarang ini. Karena di sini kita bisa lihat sisi lain dari musik, terutama musik tradisional yang bukan hanya bagian dari kebudayaan kita aja nih, tapi juga bagian dari kehidupan kita. Iya sih bener banget, karena aku juga cenderung lebih dengerin musik western gitu, kayak yang genrenya pop, R&B, rock gitu. Jadi kalau dengerin musik tradisional tuh rasanya lebih berat gitu. Iya. Kamu juga gitu rasanya. Dan juga aku pengen ini deh nanya kamu cara kita biar lebih gampang terhubung sama musik tradisional itu gimana sih? Sebenarnya caranya tuh gampang dan simpel gitu loh. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, kayak kita mulai dengerin instrumen musik tradisional yang udah dikombinasiin sama instrumen modern, kayak electronic music ataupun lofi. Kamu pasti udah sering denger kan lofi di media sosial yang ramai gitu kan? Sering denger, tapi aku taunya juga ini sih genre musik EDM sama genre musik tradisional ini digabungin di lagunya Weird Genius sama-sama Ji dan Fafi itu. Terus ada juga lagu Wonderland Indonesia yang juga gabungan instrumen tradisional sama modern. Dan emang aku setuju sih, itu salah satu cara yang lebih smooth buat masuk ke telinga kita. Dan emang musik tradisional bukan hanya sekedar buat hiburan aja, tapi juga refleksi ke diri nggak sih? Karena instrumen dan juga ritmenya yang lebih pelan, tenang, itu tuh bikin kita tuh jadi lebih enjoy gitu loh buat diri kita. Jadi ini di sini musik tradisional tuh buat nambahin suasana unik gitu ya di musik modern sekarang ini, dan juga bisa buat balikin mood kita jadi lebih baik lagi. Jadi tadi buat aku pembahasan tentang kolaborasi musik modern dan musik tradisional ini menarik banget loh. Kayak gimana ya, musik yang collab ini tuh bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga buat apa ya, buat riset pikiran kayak istilahnya Lebih santai gitu kan ya. tapi kayak bisa buat pikiran kita yang awalnya padat, awalnya penuh tuh jadi lebih plong, lebih fresh gitu Lebih ya. relax gitu. Dan emang musik tradisional itu ngajarin kita buat lebih tenang, lebih kalem gitu. Karena dilihat dari instrumennya juga, dan juga ritmenya, musik tradisional itu lebih ke ngajarin kita kayak kebersamaan, berhubungan satu sama lain. Karena ini tuh udah jarang banget kita dapetin di musik-musik modern yang cenderung lebih ke upbeat gitu loh. Oh iya. Dan justru nilainya tuh di situ. Karena musik kayak ngajarin kita buat terus nggak buru-buru, tetap tenang dan juga tetap nikmatin aja gitu prosesnya. Jadi kayak musik itu bukan sekedar suara yang enak, nada yang enak, tapi juga gimana musik itu bisa bikin mood kita jadi lebih baik gitu, balik ke semula yang tenang gitu ya. Dan emang kuncinya di situ sih. Rasa tenang yang dihasilkan tuh emang bisa mengurangi stres. Bener banget, setuju nih aku. Karena emang apa ya, kayak musik tuh bisa jadi alternatif healing gitu loh, kayak bener ngomong tadi. Kayak setelah kita capek kerja, capek nugas, capek kuliah dan lain-lain, setelah kita dengerin musik tuh jadi lebih riset gitu, Lebih tenang gitu. lebih fresh gitu ya. Dan emang aku setuju banget sih sama kamu karena nilai intinya tetap sama, yaitu kita cari keseimbangan buat diri kita sendiri. Dan emang musik tradisional ini tuh frekuensinya dibuat selaras sama alam gitu loh. Jadi kalau kalian butuh ketenangan, coba deh kalian dengerin instrumen tradisional. Pasti tuh rasanya kayak cocok gitu loh di telinga kita. Dan buat temen-temen yang mau coba dengerin tuh, kalian jangan takut ngerasa kayak enggak berat banget deh kayak dengerin lagu-lagu tradisional. Karena seperti yang aku bilang tadi ya di awal, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya pas kita mau tidur, kita mau belajar, coba ganti dengerin ke instrumen tradisional. Pasti kalian bakal dapetin manfaatnya. Pasti pikiran kalian tuh nggak akan lari kemana-mana gitu loh. Jadi kayak sebagai pengingat gitu ya, Iya bener banget. dia tuh boleh aja berputar
berputar lebih cepat daripada kapasitas kita, tapi kita tuh juga bisa punya kontrol gitu loh buat kita punya ritme kita sendiri. ritme kita sendiri lewat dengan musik tadi itu. Nah, setelah semua hal yang udah kita bahas nih hari ini, aku mau nanya deh ke kamu. Menurut kamu musik tradisional tuh bisa nggak sih sekaligus buat jadi bahan kayak refleksi diri sendiri gitu? Kalau dari aku itu bisa banget nih ya. Karena ketika kita benar-benar dengerin musik, kita tuh pasti akan jauh lebih peka sama suara. Tapi bukan hanya sama suara nih ya, pastinya sama diri kita sendiri. Dan hal itu tuh sering banget kita lewatin emang. Karena apa? Karena kita sibuk cari pelarian, terus kita juga gak ngasih waktu ke diri kita sendiri buat berhenti. Apalagi buat mahamin sebenarnya kita tuh ngerasain apa sih gitu loh. Jadi menurut kamu tuh jadinya musik tradisional bukan sebatas budaya gitu aja ya, tapi juga bisa buat memahami diri sendiri, jadi refleksi buat diri sendiri gitu ya. Oke, dari semua yang udah kita bahas kali hari ini ya, kita bisa tarik nih kesimpulannya kalau kearifan lokal, terutama musik tradisional ini tuh nggak hanya sekedar warisan budaya ya, tapi juga bisa buat relaksasi diri, refleksi diri gitu ya, dan juga buat alternative healing gitu ya. Jadi kayak misalnya kita lagi low budget nih, kita pengen healing kan dengan musik aja, nggak usah tuh kita pergi maksain ke Prancis, ke Inggris, ke Jerman, nggak usah ya, kita tinggal dengerin musik, pikiran kita udah konsep, udah jernih gitu ya. Jadi tenang. Gitu, jadi tenang. Dan juga dengan kita memahami budaya ini, kita juga bisa memahami diri kita sendiri gitu jadinya. Dengan kita yang warga negara Indonesia nih dengan budaya yang banyak, jadi bisa paham gitu ya gimana banyak budaya dengan relevansinya dengan dunia modern yang sekarang ini gitu. Nah, gak kerasa nih kita udah ada di akhir pembicaraan. Aku sebelumnya mau makasih banyak dulu Indonesia karena udah nemenin aku dan teman-teman di sini ngobrol santai kali ini. Sama-sama, jujur senang banget bisa nemenin ngobrol santai kali ini dengan topik yang menurut aku emang bagus banget sih ya. Iya, dan juga terima kasih buat teman-teman semua yang setia banget nonton kita dan dengerin kita dari awal sampai akhir ini. Terima kasih, see you on next session. Bye-bye.